Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Azhari dari SMA Negeri 1 Lemayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya mahasiswa PPG Angkatan kedua Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melakukan ujian praktek lapangan pada materi pembelajaran seni rupa 2 dimensi pada kelas fase E. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Nanda. Pagi Bu. Nah, sekarang kelihatannya ceria semua ya di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, siapa di antara Nanda yang tidak hadir? Atau Ibu ngambil absen? Bukti kehadirannya Abdal Mukmiyuri, Alvino Wahyudi, Anissa, Hadir Bu. Azura, Hadir Bu. Citra, Bu. Zaratul Ingrid. Nah, bagi yang Anda yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, insya Allah pada pertemuan berikutnya untuk dapat hadir pada pembelajaran kita bersama lagi. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Setelah itu kita lanjutkan dengan kegiatan literasi dengan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Kegiatan kita selanjutnya, kita melakukan literasi dengan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Nah, semua Ananda silakan berdiri. Silakan kita ikuti bersama-sama. Dan silakan semua Anda untuk duduk kembali. Dan terima kasih. Dan kegiatan selanjutnya kita akan melakukan kesepakatan kelas dulu seperti biasa.
Ini yang pertama masuk tepat waktu, yang kedua menyimpan HP, catatan lain saat pembelajaran berlangsung, yang ketiga mengangkat tangan bila ada yang ingin bertanya, yang keempat antusias dan bersemangat dalam pembelajaran, yang kelima memusatkan perhatian penuh di saat guru menerangkan. Bill, ini Ananda terangkan nanti sampai kita memfinishkan pembelajaran hari ini. Nah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Ibu minta perasaan yang dirasakan pada hari ini. Kita akan ada 4 kelompok. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di sana kelompok 4. Ini ada yang bagikan kertas. Silakan dibagikan. Nah, bisa dalam bentuk emoji. Apa? Lagi senang, lagi bersedih, atau lagi merasakan susah apa? Ya, bisa dalam bentuk kalimat saya bahagia hari ini karena siapa atau bagaimana. Saya lagi kesal karena apa? Yang ketiga, saya sedih karena. Saya siap. Silakan perwakilan untuk menempel di papan tulis. Dihitung dulu temannya apakah udah siap, baru ditempel ke depan. Ibu lihat dari hasil perasaan Anda yang ditempel per kelompok itu semuanya dalam keadaan senang atau happy. Semoga ini walaupun masih ada yang temannya merasa sedih, semoga tidak akan mengurangi semangat belajar kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita melakukan persepsi. Ibu menanyakan apakah materi sebelumnya masih ingat. Yang pertama, apa yang Anda pahami dalam seni rupa? Nah, silakan Azra. Berdiri, Bu. Yang saya ketahui tentang seni rupa adalah seni rupa tersebut merupakan sebuah cabang seni yang dimana akan membentuk, menggambarkan atau membuat sesuatu hal atau objek menjadi objek yang kita inginkan. Seperti kalau misalkan kita membuat patung dari tanah liat, maka tanah liat tersebut kita ukir menjadi sebuah patung. Kalau menurut saya cuma itu. Ya. Lakukan pertanyaan kedua. Menurut Ananda, jenis-jenis rupa itu ada berapa yang Ananda ketahui? Ya, silakan Suci. Yang diketahui ada 4 seperti foto, gambar, lukisan dan lain-lain. Ya, jawabannya sudah tepat sekali. Yang ketiga, coba Ananda sebutkan unsur-unsur dari seni rupa yang Ananda ketahui. Dah, silakan Delia. Unsur-unsur dari seni rupa itu ada titik, garis, bidang, tekstur, warna, gelap terang, dan ruang. Dah, jawabannya tepat sekali. Yang keempat, prinsip-prinsip apa saja yang mendasari dari seni rupa tersebut? Nah, silakan Ananda Upa. Prinsip-prinsip apa saja yang mendasari dari seni rupa? Ada prinsip keseimbangan dan keselarasan, Bu. Ya, jawabannya sudah tepat. Terima kasih Upa. Yang kelima, apa perbedaan seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi? Silakan Ananda Sarah. Perbedaan seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah, sedangkan seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari 2 arah atau segala arah. Ya, jawabannya yang bagus Sarah. Alhamdulillah, dari apa yang Ananda sampaikan tadi terlihat bahwa pemahaman Ananda terhadap materi
sebelumnya sangat baik sekali. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran dengan materi karya seni rupa 2 dimensi. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan menganalisa macam-macam karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan modifikasi karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep seni rupa 2 dimensi yang sedang berkembang pada saat sekarang ini. Oke, materi selanjutnya, Ibu akan mencairkan suasana dulu dengan kegiatan SBK. Nah, silakan Ananda tebak logo apakah itu? Pertamina. Ya, Pertamina. Biasanya logo Pertamina di mana Ananda ketemui? Ya, di SPBU. Pas Ananda beli minyak, ada logo itu. Yang kedua, logo apakah itu? Ya, LG. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu mengenai logo dan kegunaan logo. Pengertian logo. Logo merupakan karya visual yang penting untuk dikuasai dalam kehidupan masa sekarang ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat logo adalah ada kesesuaian elemen visualnya, warna dan bentuk dengan filosofinya. Sedangkan kegunaan logo itu sebagai mengidentifikasi atau mengidentitas sebuah brand, komunitas, masyarakat, produk dan lain-lainnya. Ini ada contoh beberapa logo yang terkenal. Ini adalah logo Adidas, yang di sebelah logo Adidas itu ada logo Indosiar, yang di bawahnya itu Pertamina, yang di sampingnya apa? Dan logo SMA 1 Memayang. Teknik pembuatan logo itu ada secara konvensional dan ada secara komputer. Konvensional apa maksudnya? Ya, berarti pada zaman dulu orang membuat logo itu dengan manual, dengan alat tulis. Sekarang karena kemajuan zaman, kita menggunakan logo atau membuat logo dengan menggunakan komputer. Biasanya aplikasi apa yang dipakai untuk membuat logo? Ya, jawaban yang tepat sekali. Pada hari ini kita akan mempraktikkan cara membuat desain logo. Di antaranya itu ada Pertamina, Pepsi, dan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman Ananda dalam membuat logo, Ibu ada beberapa tutorial membuat logo Pertamina dan Indosiar. Ini ada beberapa logo yang akan Ibu tampilkan, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti akan membuat logo yang berbeda. Perhatikan dulu, ini cara membuat logo Pertamina. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Nah, di sini kita lihat terdapat lengkungan pada kedua sudutnya, namun tidak semua. Jika kita atur di sini kelengkungannya, maka Kita uraikan langkah-langkahnya. Yang pertama, itu silakan Anda buat nanti sebuah kotak terlebih dahulu dengan menggunakan rectangle tool pada toolbox. Ini ada ukurannya 2,0 mm, dan bagian atas kanannya 2,0 mm. Dan sebanyak apa yang ditayangkan dalam video pembelajaran dan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada Ananda pertanyaan? Berarti Ananda sudah paham semua. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham semuanya, kita lanjutkan membuat logo berikutnya, yaitu membuat logo Indosiar. Silakan diperhatikan tutorial membuat logo Indosiar.
Elite Tool dengan cara mendrag salah satu node yang terletak di pojok persegi. Dan dari langkah-langkah membuat logo, udah paham semuanya, udah ibu tampilkan video membuat logo Indosiar dan udah ibu tampilkan langkah-langkah membuat logo Indosiar. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk lagi ke pembuatan untuk kelompok 3, yaitu membuat logo Pepsi. Silakan perhatikan logo yang di depan. Dari paparan video ini sudah cukup jelas, tapi ibu jelaskan lagi dari langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita bisa uraikan langkah-langkahnya. Kita buat lingkaran dari Elite Tool. Yang kedua, setelah itu kita beri garis menggunakan laser tool seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, selanjutnya adalah melengkungkan garis tersebut menggunakan distortur dan pilih preset distortur dan di bawah. Untuk pembuatan logo Pepsi ada pertanyaan? Nah, untuk sekarang kita lanjut cara membuat logo Adidas. Silakan Ananda perhatikan tutorial atau video pembelajaran membuat logo Adidas. Dari atas sampai ke bawah, atas kertas, dan kemudian tarik garis kedua hingga mencapai angka 64. Itu melewati dari lingkaran yang sudah kita buat. Kemudian tarik garis dari kiri ke bawah ke sebelah kanan hingga sampai ke ujung kertas, lalu tarik garis kedua sampai ke sisi satunya. Yang ketiga, pilih freehand, tekan lama-lama, kemudian pilih 2 poin left 6. Selanjutnya, kemudian gambar di atas pojok kanan di bawah, lalu buat garis bawah, kemudian garis lurus di belah kanannya. Blok semua objek. Selanjutnya, pilih rectangle tool untuk membuat objek. Kemudian, letakkan objek yang pertama, blok, kemudian pilih print. Pilih text tool, tulis Adidas, letakkan di bawah objek. Pilih rectangle tool pada blok yang telah kita buat tadi. Kemudian klik kanan pilih order. Nah, ini dari langkah-langkah yang dipaparkan ini. Apakah ada pertanyaan untuk membuat logo Adidas? Tidak, berarti Ananda sudah siap untuk mengerjakannya. Nah, dari pembuatan logo Adidas, kalau tidak ada pertanyaan sekarang, tugas Ananda silakan dibuat logo tersebut dengan bentuk berkelompok. Berarti di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagi Ananda di sebelah, berarti di sebelah ini membuat logo apa? Yang kelompok 4 logo apa? Ya, membuat logo Pepsi. Dan apakah Ananda setuju? Ya, kalau Ananda setuju berarti boleh tugasnya dilakukan secara kelompok, tapi tetap membuatnya secara individual. Apakah Ananda sudah siap? Siap. Nah, silakan dikerjakan.
Dari semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita kesimpulan. Berikut ada beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembuatan logo. Yang pertama, itu ada identitas perusahaan. Itu terpenting benar. Kalau nggak ada identitas perusahaan, berarti kita akan membuat logo seperti yang kita buat sekarang ini. Kalau dia harus sesuai sebenarnya untuk membuat logo, ukuran kecil, besar, warna itu menunjukkan identitas perusahaan mereka. Yang kedua, kesederhanaan, kesesuaian, warna dan bentuk harus sesuai. Kalau kita akan ini tuh sebuah perusahaan logo tersebut, kita membuatnya, kita mempelajarinya harus sesuai ya dengan warna dan bentuk aslinya. Yang ketiga, itu ada konsisten. Maksud konsisten berarti sebuah perusahaan itu harus konsisten. Contoh, kita membuat logo Pertamina. Berarti untuk logo Pertamina kita harus konsisten. Dari kita membuat logo Pertamina sampai kita masih memakai perusahaan Pertamina, itu harus sejalan logonya semua. Fleksibel. Kemudian itu ada penilaian publik dan ada undang-undang hak ciptanya. Nah, untuk kalau udah siap, semuanya Ananda kirim tugas-tugasnya, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kirim ke server ibu. Kirim ke server ibu, nanti ibu akan menilai melewat server yang ibu buka. Baik. Nah, untuk meningkatkan pemahaman Ananda, ini ada kita melakukan evaluasi. Sudah ibu kirim ke grupnya, silakan dikerjakan. Ada yang sudah dengan pertanyaan? Ya, Bu. Nah, udah siap semua? Sudah, Bu. Sekarang Ananda kirim soal evaluasi yang ada di Google Form tadi, itu Ananda kirim langsung. Sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nanti Ibu cek. Kegiatan kita terakhir, kita akan melakukan revisi pembelajaran. Hal apa saja yang Ananda pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Yang dapat kita pelajari pada hari ini itu membuat 4 macam logo. Yang pertama Indosiar, yang kedua Pertamina, yang ketiga Pepsi, yang keempat ada Adidas. Ya, jawabannya benar. Itu kita bagi 4 kelompok ya. Tepuk tangan dulu kita. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi pembelajaran ini? Silakan Anto. Baiklah, perasaan saya sangat senang pada pembelajaran kali ini karena saya dapat mengerti cara membuat logo Pepsi, Indosiar, Pertamina, dan Adidas. Nah, siapa yang tidak setuju dengan pendapatnya Anto? Nah, berarti Anda semua senang membuat logo? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini ada terakhir kita menutupi pembelajaran pada hari ini. Ibu sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Minggu depan kita belajar tentang membuat gambar 3 dimensi. Dan karena pembelajaran sudah selesai kita laksanakan dan juga waktu sudah download sudah 1 menit lagi mau